Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya sendiri Reni Puspitasari dan teman saya Rizky Ulya Dewi. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil analisis SWOT terkait pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran untuk mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual topik 2. Baik, nah berikut adalah link dari video yang kami analisis mengambil dari YouTube video pembelajaran IPA SMP materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, di dalamnya itu ada kegiatan pendahuluan, inti dan juga penutup. Nah, dalam pembelajaran tersebut hasil analisis kami terdapat penggunaan teknologi dan media dalam pembelajaran. Dalam video tersebut, media yang digunakan yakni menggunakan video dari platform YouTube. Kemudian ada juga menggunakan PowerPoint. Selain itu juga menggunakan quiz interaktif dari Kahoot dan juga menggunakan Google. Baik, sebelum saya lanjutkan, nah di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini merupakan analisis yang digunakan untuk mengevaluasi suatu proyek tertentu. Nah, dari analisis SWOT ini terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan juga threats. Untuk strength ini merupakan faktor internal yang dapat memunculkan suatu keunggulan. Kemudian untuk weakness itu merupakan kelemahan, faktor internal yang memicu kelemahan dari produk yang dihasilkan atau media itu sendiri. Kemudian untuk opportunities itu peluang faktor eksternal yang dapat memunculkan peluang untuk proyek itu sendiri. Kemudian untuk threats itu merupakan ancaman, itu faktor dari luar yang menimbulkan ancaman terhadap penggunaan dari proyek itu sendiri atau media yang digunakan pada saat itu. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan terkait media platform YouTube. Yang pertama adalah strength atau kekuatan dari media platform YouTube itu sendiri. Untuk yang pertama adalah mudah untuk diakses dan fleksibel. Nah, media platform YouTube ini sangat mudah diakses karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun, sehingga sifatnya fleksibel untuk digunakan. Untuk yang kedua untuk yang selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama adalah mendukung pembelajaran jarak jauh. Nah, dengan menggunakan media platform YouTube ini dapat kita gunakan untuk belajar secara jarak jauh karena dapat diakses oleh semua orang dimanapun dan kapanpun, sehingga fleksibel, mau dalam keadaan jauh maupun dekat pembelajarannya itu dapat tetap dilaksanakan. Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan belajar mandiri. Nah, media platform YouTube ini biasanya digunakan oleh peserta didik untuk memperdalam pemahamannya. Jadi setelah di sekolah mendapatkan penjelasan dari buku, kemudian itu di rumah belajar lagi melalui platform YouTube ini untuk memperdalam materi mereka. Untuk yang ketiga yaitu mengkombinasikan dengan metode pembelajaran yang lain. Nah, jadi penggunaan YouTube ini tidak hanya murni menggunakan YouTube saja, akan tetapi bisa dipadukan dengan metode pembelajaran yang lain seperti menggunakan model problem based learning. Nah, video YouTube ini bisa digunakan sebagai media untuk menunjukkan situasi atau permasalahan tertentu. Kemudian untuk YouTube ini juga dapat dipadukan dengan metode diskusi. Jadi YouTube ini bisa digunakan sebagai bahan diskusi. Baik, untuk yang selanjutnya adalah threats atau ancaman ketika menggunakan platform media YouTube. Yang pertama adalah fasilitas sekolah yang kurang memadai. Jadi tidak semua sekolah itu menyediakan sarana prasarana yang lengkap untuk memutar atau menggunakan video YouTube ini dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah penyalahgunaan teknologi. Nah, peserta didik tanpa adanya pengawasan bisa jadi YouTube itu digunakan untuk hal-hal yang lainnya yang cenderung negatif, sehingga tetap perlu pengarahan untuk penggunaan video YouTube ini ke arah yang positif atau belajar. Ancaman selanjutnya yakni adanya iklan atau konten yang tidak sesuai. Nah, biasanya kalau kita menggunakan video YouTube itu tiba-tiba muncul iklan yang secara tiba-tiba. Nah, secara tiba-tiba ini dapat mengganggu fokus dari kegiatan belajar itu sendiri. Untuk yang selanjutnya adalah tidak semua konten YouTube terverifikasi. Nah, maksudnya di dalam YouTube ini tidak semua materi itu akurat dan juga benar,
sehingga tetap perlu menggunakan media pembelajaran dukungan yang lain atau sumber belajar yang lain yang kiranya akurat untuk belajar. Oke, selanjutnya untuk media pembelajaran yang kedua selain video YouTube, dalam video tersebut itu juga menggunakan media berupa PowerPoint. Jadi saya akan menjelaskan analisis media PowerPoint dari video sebelumnya. Oke, yang pertama di sini ada strength atau kekuatan. Istilah analisis kami mengenai media PPT itu ada yang pertama ada mudah digunakan, di mana PowerPoint ini menawarkan kemudahan bagi guru dan fleksibilitas dalam menyampaikan materi, sehingga guru dapat dengan mudah menyesuaikan kebutuhan siswa maupun kebutuhan guru dalam konten tersebut. Yang kedua ada dapat disajikan dengan visual yang menarik, di mana presentasi menggunakan PowerPoint itu dapat dibuat dengan menarik yang berisi poin-poin penting mengenai materi yang dilengkapi dengan gambar maupun animasi yang sesuai dengan materi tersebut, sehingga memudahkan siswa untuk memahami materi. Yang ketiga, mendukung kegiatan pembelajaran yang interaktif. Di sini di mana konten dalam PowerPoint tidak hanya sebatas pada penyajian materi saja, tapi juga dapat dilengkapi dengan kuis interaktif yang dapat mendukung keterlibatan siswa untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai materi. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, di mana penggunaan PPT dalam pembelajaran itu ada beberapa kelemahan. Yang pertama, cenderung membosankan jika hanya berisi teks, di mana dalam pembuatan atau perancangan PPT hanya berisi poin penting ataupun teks, tidak dilengkapi dengan visual atau auditory yang berupa gambar maupun video, akan membuat siswa merasa bosan. Yang kedua, ada sumber daya guru yang kurang memadai, di mana tidak semua guru mempunyai keterampilan dalam mendesain PPT yang menarik, sehingga akan lebih menarik jika guru mempunyai kreativitas maupun inovasi untuk membuat PPT, sehingga siswa akan tertarik dalam mengikuti pembelajaran menggunakan PPT. Untuk kelemahan yang kedua itu ada interaksi antara guru dan peserta didik akan berkurang, di mana guru yang menggunakan PPT akan membuat siswa lebih fokus dalam mencatat materi yang ada di dalam PPT daripada memperhatikan penjelasan guru, sehingga akan mengakibatkan terpecahnya fokus peserta didik dalam pembelajaran. Selain itu juga dalam PPT yang didesain dengan menarik ataupun berlebih desain akan menjadikan siswa maupun peserta didik akan terpecah fokusnya antara fokus pada materi ataupun fokus pada desain dalam PPT. Untuk analisis yang ketiga itu ada opportunity atau peluang, di mana dalam penggunaan PPT ini dapat digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, yaitu PPT dapat diubah menjadi sebuah video ataupun dokumen yang nantinya dapat dibagikan kepada siswa untuk dipelajari
di mana saja dan kapan saja. Yang kedua ada dapat dikombinasikan dengan teknologi lain, di mana di dalam PPT, konten di dalam PPT dapat dikombinasikan dengan sebuah video ataupun teknologi lain berupa platform online digital seperti kuis, berupa Kahoot, Quizizz, atau yang lainnya sehingga mendukung pembelajaran yang interaktif. Yang ketiga, adanya dukungan dari template menarik yang gratis, di mana sekarang banyak aplikasi yang dapat menunjang untuk mendesain PPT secara gratis untuk memudahkan guru dalam membuat PPT yang menarik dan interaktif dalam pembelajaran. Yang selanjutnya itu ada threats atau ancaman, di mana dalam penggunaan PPT dalam pembelajaran itu ada beberapa ancaman. Salah satunya itu kontrol guru yang lemah terhadap peserta didik, di mana ketika guru menggunakan PPT dalam menjelaskan pembelajaran atau materi dari awal hingga akhir, maka interaksi antara guru dan peserta didik akan kurang, sehingga guru akan fokus terhadap materi yang disampaikan di depan tanpa melihat kondisi siswa yang ada di kelas yang lainnya. Yang selanjutnya adalah fasilitas sekolah yang kurang memadai, di mana tidak semua sekolah mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dalam penggunaan PPT. Contohnya di sebuah sekolah yang terpencil, mereka tidak mempunyai sarana prasarana seperti komputer, proyektor, laptop, atau yang lainnya untuk mengaplikasikan penggunaan PPT dalam kelas. Selanjutnya ada checklist acuan kualitas analisis. Secara umum dalam video yang telah kami analisis, secara umum video tersebut sudah mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Contohnya adalah penggunaan teknologi dalam video tersebut menggunakan laptop, internet maupun proyektor dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran tersebut juga menggunakan media berbasis teknologi, contohnya seperti penggunaan video YouTube, penggunaan PPT. Selain itu juga terdapat penggunaan platform digital seperti kuis interaktif berupa Kahoot maupun menggunakan Google Classroom. Dalam video tersebut sudah memanfaatkan berbagai teknologi dalam pembelajarannya. Namun tidak semua sekolah dapat menerapkan teknologi dalam pembelajaran karena tidak semua sekolah dapat memiliki fasilitas yang layak untuk menerapkan teknologi dalam pembelajaran di sekolah. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 7. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.